Halo Sinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Dan kali ini gue akan ngomongin sebuah series, tepatnya series Indonesia nih, yang judulnya adalah My Ice Girl. Ini jarang-jarang ya gue bahas sebuah series lokal, karena sebenarnya gue sendiri termasuk jarang nonton series Indonesia sih. Bukan gak dukung produk lokal ya, mana bisa gitu dibilang gak dukung kalau tiap minggu rutin ke bioskop nonton film Indonesia. Bukan karena itu, tapi karena emang watchlist untuk tontonan streaming tuh udah penuh banget gitu, dari film streaming, drakor dan lain-lain tuh udah terlalu penuh. Jadi emang cenderung lebih ke arah nggak sempet daripada males ya. Tapi My Ice Girl ini yang disutradarain sama Erwin Pradipta dan Dina Jasanti, terus naskahnya ditulis sama Titin Watimena dan Ian David, itu menarik perhatian gue. Pertama jelas karena aktris utamanya adalah Mbak Mawar De Jong. Itu harus ada nih, produser film Indonesia remake romcom Korea terus milih Mawar buat jadi pemeran utamanya, itu harus. Kedua, emang premisnya menarik, semacam whodunit gitu, misteri pembunuhan. Intinya tuh tentang Malik yang diperanin sama Brian Domani. Dia baru pindah sekolah buat nyelidikin kematian adiknya, namanya Amanda, yang diperanin sama Maria Theodore. Menurut polisi, Amanda bunuh diri minum cyanida, tapi Malik gak percaya. Dia yakin adiknya dibunuh, makanya Malik mulai melakukan penyelidikan. Tapi gak sendiri, dia dibantu sama Dara yang diperanin sama Mawar De Jong. Dara ini adalah si Ice Girl yang dimaksud di judulnya. Dia dingin, jutek, dan ketua tim anggar sekolah. Dan kebetulan Amanda juga anggota tim anggar. My Ice Girl ini total ada 8 episode. Tiap episode sekitar 40-45 menitan lah durasinya. Tayang tiap Jumat dan so far udah sampai episode 5. Bisa ditonton di video. 2 episode pertamanya free, gratis. Ya sisanya bayar ya, episode lainnya bayar tapi murah. Gue pakai paket yang tahunan yang 199.000 per tahun. Tapi kalau mau bulanan ada yang cuma 29.000. Itu lebih murah dari satu tiket bioskop. Worth it lah kalau buat nonton Mbak Mawar. Dan 29.000 tuh bukan cuma buat nonton My Ice Girl ya. Ada film-film lain, series-series lain, bahkan bola juga bisa. Itu cuma 29.000. Tapi di sini gue bukan mau review ya. Well, karena emang belum tamat, belum bisa di-review. Gue sendiri baru nonton sampai 2 episode dan itu misterinya seru banget. Makanya gue tertarik untuk bikin sebuah teori, cocok logi, tebak-tebakan, sok-sokan jadi detektif gitu, buat menebak siapa sih sebenarnya yang ngebunuh Amanda. Jadi ceritanya Malik sama Dara itu mengumpulkan beberapa orang yang mereka curigai, terus satu persatu tuh mereka datengin, mereka selidiki apakah orang ini memang pembunuhnya Amanda atau bukan. Nah, gue bakal melakukan hal yang sama. Gue bakal ngelis beberapa orang yang dicurigai sama mereka, terus gue akan bahas kira-kira kemungkinannya orang ini si pembunuh atau bukan gitu. Kalau gitu langsung kita mulai dari yang pertama. Ada Gino, cowok yang lagi deketin Dara dan salah satu orang yang paling dicurigai Malik. Walaupun gue sangsi apakah Malik itu objektif, beneran curiga atau sebatas jealous aja. Karena kita udah bisa nebak ya, kalau nantinya bakal tumbuh benih-benih asmara antara Malik sama Dara. Dan Gino ini emang bawaannya ngeselin sih, asli. Sok cool, sok ganteng, tipikal karakter yang paling gue benci biasanya. Dan gue personally berharap orang ini pelakunya, tapi kayaknya bukan. Kayaknya Gino ini sebatas trik dari penulis naskahnya sih buat mengecoh penonton. Bikin dia jadi semacam antagonis, lawannya Malik, terus menggiring penonton buat curiga, padahal sebenarnya dia nggak bersalah. Tapi ada hal lain yang disembunyikan Gino. Nah, nanti akan gue bahas. Next ada Satya. Dia ini yang awalnya paling dicurigai sebagai pacarnya Amanda karena satu hal, Satya itu playboy. Semua cewek dia goda, semua cewek dia deketin. Nah, dan Malik sama Dara itu yakin kalau Amanda diam-diam punya pacar karena mereka menemukan foto ini yang di belakangnya ada tulisan ini. Terus si Malik juga nemu test pack yang menunjukkan kalau Amanda itu hamil. Nah, mereka berdua yakin pacar rahasia si Amanda ini tahu kebenaran di balik kematian Amanda, bahkan mungkin adalah orang yang bertanggung jawab. Dan Satya emang mencurigakan sih, ngelihat polanya sebagai playboy itu memang wah, ini bahaya nih manusia nih. Tapi kalau lu nonton episode 2 ada twist soal Satya yang gue gak akan spoiler. Tapi intinya dari situ gue yakin Satya bukan pacarnya Amanda, bukan juga yang membunuh Amanda. Walaupun si Satya ini kemungkinan tahu nih rahasia besarnya Amanda, tapi dia itu bertindak lebih kayak support system malah. Rahasia apa? Kayaknya Amanda diperkosa dan Satya jadi saksi mata di situ. Tapi Amanda minta ke Satya kalau
kalau semua ini jangan sampai diketahui orang lain. Itu menurut gue yang terjadi. Terus ada Ethan, seorang fotografer, sama kayak Satya, salah satu yang paling dicurigain. Tapi lagi-lagi setelah episode 2 gue yakin dia bukan pelakunya. Ethan ini cowok yang brengsek, jelas brengsek, pengen gue tampol ini orang. Mesum juga, tapi bukan pembunuh. Walaupun bukan mustahil nih, dia memegang sebuah bukti penting soal kasus ini. Mungkin nggak sengaja dia lagi hunting foto, terus nge-capture Amanda di belakang, di background gitu, lagi pacaran sama siapa, mengungkap identitas pacarnya Amanda dari foto itu mungkin. Secara nggak sengaja dia memegang bukti penting itu, but no, dia bukan pembunuhnya. Berikutnya ada Arul, dia ini teman SMP-nya Malik, sahabatnya Satya juga. Sampai episode 2 termasuk jarang disorot sih. Dan mungkin karena teman dekatnya juga, Malik jadi nggak terlalu menaruh kecurigaan ke Arul. Tapi justru karena itu ada kemungkinan. Soalnya musuh lo bisa jadi ada di dekat lo. Walaupun kayaknya bukan Arul. Gimana sih gue membantah omongan gue sendiri ya. Tapi gue yakin bukan Arul. Walaupun Arul kelihatan kayak menyimpan sesuatu. Apa yang dia simpan, tebakan gue adalah rahasianya Amanda yang dia tahu dari Satya. Jadi semacam gini loh, lo cowok lagi nongkrong nih, asik obrolannya, ngegosip, ngomongin orang. Nah tiba-tiba si Satya kelepasan satu kalimat, satu kata bahkan mungkin, terus si Arul, apa maksud lo? Nah, bocor informasi, tapi bukan pembunuhnya. Kalau Dara sendiri gimana? Nah, peluangnya nggak 0% sih. Tapi nggak percaya gue kalau Mbak Mawar itu membunuh orang. Dia adalah mbak-mbak yang baik hati, walaupun sedikit galak. Gue yakin dia beneran bantu Malik, tapi karena didasari rasa bersalah. Soalnya di tengah kompetisi itu dia sempet marahin Amanda yang pura-pura cedera. Mungkin si Dara tuh mikir, andaikan waktu itu gak gue marahin, gak gue omelin, tapi malah gue support, pasti dia masih hidup. Dan kemungkinan Dara tahu kalau Amanda tuh hamil, terus gak fokus sama pertandingan gara-gara itu. That's why Dara ngerasa bersalah, kenapa tidak jadi support system. Tapi feeling gue Dara ini juga menyimpan rahasianya sendiri. Soalnya di satu scene kita ngeliat Dara tuh chatting sama nomor misterius, ngebahas soal obat. Amanda sendiri juga nyembunyiin obat yang sama kayak yang Dara beli dari orang itu, tapi mungkin bukan obat hamil. Gue yakin itu narkoba. Satya juga punya obat, menyimpan obat di tasnya, walaupun bentuk obatnya beda ya. Tapi kalau si Satya ini ngobat sebagai pecandu, Dara dan Amanda itu ngobat sebagai bentuk doping mereka, karena mereka adalah atlet. Siapa yang jual? Feeling gue Gino. Makanya dia sering ngobrol sama Dara. Bukan karena mereka deket atau PDKT enggak, tapi karena sebatas transaksi obat aja. Lah kalau gitu siapa pembunuhnya? Karena kayaknya udah gua bahas semua ya, anak-anak di SMA-nya Malik. Teori gua adalah si Aldo. Aldo itu adalah sahabatnya Malik yang tajir melintir. Dan kayak udah gua bilang sebelumnya tadi, bisa jadi musuh lu ada di dekat lu. Aldo kenal dekat sama Malik, jadi nggak menutup kemungkinan kalau dia juga kenal dekat sama Amanda. Mungkin diam-diam mereka tuh pacaran. Tapi di satu titik Aldo ngajak Amanda buat nge-seks. Cuma Amanda gak mau, dan dipaksa lah dia diperkosa sampai hamil. Dan karena Aldo ini tipikal cowok-cowok tajir brengsek ya, dia gak ngerasa terbebani apapun gitu. Dia ngerasa bisa lolos dari semua tuduhan. Dia ngerasa andaikan dia dicurigai atau ditangkap pun tinggal main sogok sana sini aman. That's why dia dengan ringannya melakukan itu. Bahkan pas di episode 1 dia tuh sempat nyuruh Malik buat datang ke acara in memoriam yang diadain di SMA. In memoriam untuk mengenang Amanda ya. Bukan karena dia care atau sahabat yang baik, enggak. Cuman sebatas kedok aja biar dia tuh sama sekali gak dicurigain. Dan ini bisa juga jadi twist yang menarik sih. Soalnya orang yang paling tidak dicurigai sama protagonisnya, orang yang ada di luar circle sekolah itu, ternyata adalah pembunuhnya. So, kesimpulannya adalah siapa pembunuhnya? Aldo, orang kaya sialan. Oke, kalau buat kalian gimana? Misal yang udah nonton My Ice Girl, apakah kalian punya teori lain soal pembunuhnya? Tuliskan di kolom komentar. Dan buat yang belum sempet nonton, silahkan nonton. Trust me, ini misteri yang fun dan chemistry pemainnya juga kuat. Dan of course, sekali lagi ada Mbak Mawar di sini. Sayang banget kalau lo nggak nonton. Bisa tonton di video, 2 episode pertamanya gratis, sisanya bayar, dan lu bisa pilih paket 199.000 per tahun atau 29.000 per bulan. Oke, sip, mantap. Jangan lupa like video ini, share, subscribe. Terus misalkan kalian mau membantu kami di sini Krip dengan sedikit santunan seikhlasnya, bisa klik tombol super thanks. Siapapun yang nyumbang di situ bakalan di highlights komennya dengan warna-warna cantik. Oke then, gue Rashid Hari and see you in the next video.